يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan, afiatkan badan kita, pikiran kita. Allah mudahkan untuk beramal saleh. Allah mudahkan, Allah berikan hidayah taufik. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Cucu-cucunya, anak-anak yang salihah, salihan, cerdas. Syuhurillahi lana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan kembali rutinitas kita. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'malina wa ja'alallahu iyyakum minal 'alim wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bersama-sama menggapai pahala Allah, karena namanya dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia yang sesingkat ini adalah merupakan tempat kita, ladang kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk dibawa nanti di akhirat, di mana tidak ada batasan. Ulama-ulama kita, para pendidik bangsa Indonesia ini, ulama-ulamanya subhanallah cerdas-cerdas sekali. Ketika mengamalkan sebuah hadis, kemungkinan kita nggak paham maksudnya apa. Setelah dirunut, subhanallah ketemu. Ya, kemarin saya hadir diundang halal bihalal purnawirawan TNI, dijemput sama Pak Dinasija. Ayo ikut saya. Kemana? Udah ikut aja. Di belakang sana di rumahnya Letnan Kolonel almarhum Muhammad Muslim. Saya ketemu dengan dia Allah kayak bapak-bapak saya, aki-aki, subhanallah. Dan saya mendapatinya mereka itu subhanallah luar biasa, semangat silaturahminya itu. Ada dari mana, pada tiba-tiba muncul, ini saya menyampaikan apa ini? Kalau saya bikin tahlil aja, saya bikin doa, ini nggak mungkin kan? Pasti harus ada disampaikan apa? Saya melihat wajah-wajah para hati-hati ini dan semangatnya jauh-jauh pada datang dari Bandung, dari mana. Kemudian terbesit Allah ilhamkan tadi hadis Rasulullah, man ahabba an yusafalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyashir rahim. Utawi sapanya wong kang pengen dijembarkan rezeki, yang senang dijembarkan rezekinya, insyaallah fi akhirih, dan diluaskan, dipanjangkan usianya, falyashir rahim, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kemudian di depan saya itu hidangan namanya ketan bintul. Ketan bintul saya makan itu
rasanya persis kayak lepet. Bentuknya sama, cuma ketika dibungkus jadi beda dengan ketan bintul, ketan ada kacangnya dikasih kelapa. Kalau lepet sama ketan ada kacangnya, cuma dibungkus sama janur. Oh masya Allah, iya. Ya ternyata lihat, mau reunian, mau arisan, mau halal bihalal, judulnya sih itu beda-beda. Tapi ternyata ulama kita tadi, ya inilah pengamalan atau aplikasi daripada hadis Rasulullah Taliyasil Rahim, hendaklah menyambung silaturahmi. Maka dibuatlah ada arisan, ada halal bihalal, ada reunian, ada ngumpul setiap habis lebaran. Oh ternyata aplikasi itu, kalau orang yang gak paham bid'ah, nggak ada dasarnya. Reunian halal bihalal nggak ada dasarnya. Ternyata itu, oh iya, ulama zaman dulu ketika mengamalkan hadis itu nggak pakai ngomong-ngomong ya itu, cuma mikir itu supaya bagaimana ini lestari. Rasulullah amalannya hadisnya lestari. Tapi ketika dikasih tahu, oh ini hadisnya Taliyasil Rahim, apapun bentuknya namanya adalah menjalin tali silaturahmi. Maka subhanallah, berkahnya luar biasa. Yang jauh pada datang menanyakan kabarnya. Jadi ketemu satu, nyari lagi, kemudian ketemu lagi firman Allah, la yanalullaha lukumaha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam Quran seperti itu. Allah tidak mendapat dagingnya ataupun darahnya ketika kita nanti bulan haji berkurban itu. Ketika kurban itu Allah nggak ada apa dagingnya, darahnya. Pernah kita kurban ya Allah, ini buat Engkau ya Allah. Tapi apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ibnu Abbas menafsirkan at-taqwa ay an-niyat. Nah kembali lagi di kajian kita ini, perbaiki niat. Jadi yang Allah dapat dari kita berkurban, kita infak, kita sedekah itu niat kita yang sampai kepada Allah. Yang sampai itu niat, darahnya, dagingnya ya buat kalian sendiri. Tapi yang sampai adalah niat. Maka benar-benar kita ketika mau sesuatu, berkorban tak, berinfak, kita diajari niat dulu, niatkan dulu. Kemudian para ulama juga menganjurkan mentalfidkan, melafadzkan, walaupun niat itu letaknya di hati. Tapi dianjurkan dilafadzkan dulu. Ya saya berkorban kambing ini pada tahun ini, Idul Adha ini saya korbankan untuk sama. Dan orang yang memotongnya itu juga terus nanya, ini punya kambing siapa? Sebelum dipotong, Allah Maha disebutkan pada qobbalah maka terimalah ya Allah. Jadi kembali lagi ke niat, mau arisan, mau halal bihalal, apalagi reunian adalah kembalinya ke niat. Niatnya silaturahmi, maka dapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian saya sampaikan di sana adalah kalau sudah sepuh, kalau memang sudah istiqomah, punya pikiran, punya wiridan, lanjutkan. Kalau memang baru ya udah berusaha capek-capek, zikir aja nyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Karena itu kalimat yang paling gampang. Ketika orang mendekati ajal, maka keluarganya wajib mentalkin. Mentalkin itu mengajarkan Pak, buah disebut La ilaha illallah. Dan ini kalimat La ilaha illallah tadi itu kalimat yang Allah susun, Allah buat paling gampang. Ketika mengucapkannya tidak perlu muncul-muncul, tidak perlu minggir-minggir, bukamu sedikit aja sudah bisa. La ilaha illallah. Beda dengan kalimat yang lain, subhanallah, ada ujungnya dulu.
alhamdulillah. Jadi ketika la ilaha illallah dibuat gampang. Tetapi ketika mengajarkannya takut tidak sampai, baru la ilaha perlu dicabut. Sudah aja Allah, 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 sehingga kalimat terakhir yang diucapkan adalah Allah. Dalilnya mana? Yang membolehkan zikir menyebut nama Allah saja, Allah, Allah. Surat Al-Muzammil. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa dzkur isma rabbika, dan sebutlah dan zikirlah. Sebutlah nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Dari mana Anda tahu nama Tuhan kita Allah? Al-Qur'an yaqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi nama Tuhan kita adalah Allah. Jadi salah ada orang yang mengatakan enggak ada dasarnya zikir Allah, 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 enggak ada. Dan itu surat Al-Muzammil menyatakan seperti itu. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jangan disamakan dengan orang yang menyebut anak memanggil bapak, Pak, Bapak, Bapak, Bapak. Lah bapak mana ngerti? Ini anak manggil nama saya ada apa? Kenapa tahu butuh apa? Cuma namanya nyebut bapak, bapak, bapak. Jangan disamakan. Allah Maha tahu. Ketika kita mengucapkan Allah, 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 paham. Hamba saya manggil nama saya pasti ada apa-apa. Biar tak terucap dari hatinya, tidak terucap dari mulutnya. Allah tahu hatinya. Oh, hamba saya pengen ini. Sampai saya diijazahi sama kiai saya, Yai Fahrul. Kalau punya hajat, baca ya Allah 5.000 kali habis subuh. 5.000 kali. Katanya akeh. Ya katanya akeh. Padahal habis duduk, makan duduk sambil jalan, setengah jam doang. Bawahnya tasbih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika manggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati itu langsung rentet, kayak nyambung gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan Allah Maha tahu ini anak nyebut nama saya ini ada apa-apa. Dan Allah Maha tahu, nggak usah disebutkan juga. Allah Maha. Sampai dijelaskan dalam kitab ini, ketika seseorang itu tenggelam dalam zikir sehingga lupa berdoa, Allah paham. Sehingga doa tersebut walaupun tidak terucapkan sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya sudah sampai. Oh, hajatnya ini. Sama ketika kita membaca sholawat. Apa saja sholawat? Sholawat Jibril, sholawat Ummi, sholawat Ibril Kulum, sholawat Nariyah. Kita nggak usah sebutin hajatnya apa. Sholawat yang sampai ke sana plus dengan hajatnya, doanya apa. Sampai dalam sebuah hadis, ketika seorang bersolawat kepada Nabi, sholawatnya itu sampai terbang menjadi burung dan kemudian mandi di telaga Kausar Rasulullah. Kemudian setelah mandi, apa sih namanya, nyeprakin sayapnya itu supaya kering. Dan setiap cipratan yang terciprat dari burung tadi yang mandi di telaga Kausar itu menjadi malaikat yastaghfiruna, menjadi malaikat yang beristighfar kepada siapa yang baca selawat tadi. Maka subhanallah. Jadi ulama-ulama kita Nusantara yang ada di negara ini mendesain sebuah amalan, membuat sebuah amalan bukan tanpa ada dasar, tapi supaya orang itu nggak terlalu jelimet, sehingga umat Islam Indonesia itu ketika mengamalkan itu tetap tidak terlalu jelimet. Ini saya ngamalin ini harus tahu dulu hadisnya apa. Ngamalin ini bagaimana ini? Tadi buat apa? Maka kita harus duluan saja. Dan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu disebutkan bahwasanya nanti di yang bagus itu di situ disebutkan
dasarnya hadisnya sahih, an hasan, kemudian ada dhaif. Hadis sahih an hasan itu wajib diamalkan dan bisa untuk menjadikan dasar. Kalau hadis dhaif boleh diamalkan hanya sebagai sebatas fadhailul amal, keutamaan beramal, amal-amal tambahan. Dan itu juga hadis dhaifnya yang bagaimana yang harus kita buat amalan, tidak terlalu dhaif sekali. Jadi subhanallah, ulama-ulama yang ada di Indonesia itu para wali memikirkan luar biasa. Ini bagaimana? Makanya mereka ada jamaah apa dulu wali songo. Ini tradisi ini bagaimana dalam Islam dibahas, apa yang bagusnya, apa yang ini, yang buruknya apa. Kayak semacam tahlilan, katakanlah itu budaya Hindu ketika ada orang meninggal. Isinya ya sebenarnya menghibur si tuan rumah ketika ditinggalkan, supaya tak terlalu sedih datangin keluarganya, angganya pada datang ngobrol. Namanya nggak ada apa ajaran, nggak ada apa-apanya itu. Artinya hanya yaudah, ada main gaple, ada yang apa sampai 7 hari. Tadi itu untuk menghibur. Bayangkan kalau ketika datang wali songo kemudian dilihat, oh ini akhirnya diubah, dibaca tahlil, baca Al-Quran, baca ini kan mana. Kemudian setelah itu selesai 7 hari atau apa, dan itu 1 sampai 7-nya itu sudah menjadi hadis. Kemudian bayangkan ketika kita meninggal, saudaranya meninggal, ya, saudara yang meninggal nggak ada yang datang, cuma datang ngurusin, selesai kuburin, udah pulang di rumahnya sepi. Bayangkan betapa sedihnya, centul dewekan baik, ulang kasih baturi, ngasih ngobrol. Maka itu namanya takziah, dihibur. Bukan untuk mengingat yang sudah meninggalnya, tapi untuk menghibur sahabat, diajak ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Wa yang bagi an yastahdira ila kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibuhu min al-ayat wal akhbar wal athar. Wa yang bagi dan sewajarnya an yastahdira, kita menghadirkan hati kita inda kulli naw'in min at-tafakkuri, pada setiap jenis dari berpikir, dari tafakkur. Karena di awal-awal menjelaskan bahwasanya kita bertafakkur pertama tentang ciptaan Allah, kemudian berpikir, bertafakkur tentang apa namanya nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nah, ketika bertafakkur tentang itu semua, tentang semua jenis-jenis tafakkur yang telah disebutkan, hendaknya kita menghadirkan hati dan sesuai apa yang diarahkan oleh ayat-ayat Allah SWT dalam Quran, wal akhbar, dan hadis-hadis, wal athar, dan asar para sahabat. Waqad asyarna ila dzalika inda kulli nafin yadhkuru syai'un minha ya ayati al-munasibah lahu. Dan telah kami tunjukkan kepada hal tersebut dari setiap jenis berpikir dengan menyebut sesuatu dari ayat yang sesuai. Dianjurkan bertafakkur tentang Allah Maha Kuasa, maka ayat tentang Allah Maha Kuasa ada dalilnya.
Dianjurkan bertafakur untuk tentang ciptaan Allah, keajaiban ciptaan Allah. Ada ayatnya dan hadisnya. Dan ketika bertafakur tentang itu semua, hendaknya kita menghadirkan hati, bukan hanya sekedar pikirannya saja. Oh, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha segalanya. Tapi ininya nggak ada. Akalnya berpikir tapi hatinya nggak hadir. Akhirnya jadi melawan, kayak orang rawan. Maka hadirkan hatinya untuk sama ketika kita sholat. Jadi sholat juga termasuk daripada sholat. Salah satu wirid atau di wa ini sholat wirid. Dan jadikanlah sholat untuk mengingat saya. Dan ketika sholat juga dianjurkan harusnya menghadirkan hati ketika sholat. Cuman subhanallah susahnya luar biasa. Makanya kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan itu luar biasa besarnya, susahnya, kecuali di orang-orang khusyuk. Sekarang perumpamaannya begini, kira-kira enak nggak kita ngobrol sama Pak Ustaz di sini, kepalanya ke sana, ngobrolnya ke sana sini. Maka di bahasa Arab itu disimpulkan wajahnya saja ngadep nggak cukup. Orangnya di sana, kita ngadep ke sana, walaupun badan kita ke sana. Maka wajah wajah yang jadi mau badannya kemana, yang penting wajahnya ngadep ke Allah. Kalau orang lagi ngobrol, yang penting wajahnya ngadep ke dia, walaupun badannya ke arah mana. Jangan sampai wajahnya kemana, badannya ke orang tersebut ngobrol. Namanya nggak sopan, kurang ajar bisa orangnya. Meremehkan sekali, kan kerasa sekali orang ngobrol. Ini hatinya nggak beres nih. Salaman tapi wajahnya nggak lihat. Perhatian aja ketika orang selesai sholat, kemudian selesai wirid, wajahnya kemana? Padahal luar biasa itu juga. Itu lagi amalan lagi yang dibuat para ulama. Tasafahu yadhabul ghil, hadisnya Rasulullah. Tasafahu yadhabul ghil. Salinglah kalian bersalaman, karena sesungguhnya salaman itu menghilangkan kecurigaan. Kita naik kereta atau naik bus, baru naik ketemu orangnya cemberut lihat kita tuh gak enak wajah. Kalau kita ajak salaman akan berubah. Jadi ketika sholat wajah itu tadi ya. Pertama kata para habib, ketika mengucapkan lafaz wajah usahakan hadir ketika mengucapkan. Kemudian kedua ketika mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, usahakan hadir. Kemudian yang ketiga adalah ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ketika tahiyat akhir. Usahakan ketika sampai lafaz itu hadir, maka dianggap sebagai sudah khusyuk. Karena khusyuk itu susah. Para ustaz, para kiai juga luar biasa. Saya aja nggak tahu apa khusyuk. Kita semua terus masih belajar. Baik kalau banyak pikiran. Wa iyyaka wa tafakkuri fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu taqdirul mahiyah wa taqul kaifiyah. Wa iyyaka, dan jangan sekali-kali kamu, sekali-kali aja nggak boleh, apalagi berkali-kali. Wa iyyaka, dan jangan sekali-kali kamu wa tafakkuri fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi, bertafakkur, berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, dan sifatnya. Dilarang.
Min haitsu taqulul mahiyah wa taqulul kaifiyah. Sehingga nyurang, kalau bahasa kita itu nyurang. Tatlubu al-mahiyah, meminta perhatian fokus. Waktu wa taqulul kaifiyah, dan berpikir bagaimana. Di sini aja dijelaskan. Karena saking asiknya bertafakur, maka diingatkan jangan sampai berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Yang ada kita stres, akhirnya jadi orang gila. Jangan sekali-kali Allah itu bagaimana ya? Bahkan ketika kita menerangkan tentang Allah lagi bersolawat kepada Nabi, nggak boleh menanyakan bagaimana salawatnya Allah nggak boleh. Atau lagi menerangkan kayak tadi menyebut nama Allah, kemudian disamakan dengan kita menyebut nama bapak kita, bapak, panggil nama bapak. Berarti itu sama saja dengan mujasifah, menyamakan Allah dengan makhluk. Para ulama sama sekali kita yang menerangkan itu nggak boleh. Allah adalah sifat wajibnya mukhalafatul hawadith. Sama sekali nggak boleh berpikir tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Karena akal kita nggak akan nyampe. Syarat amal diterima itu adalah iman dan ilmu. Dan kalau nggak beriman, makanya diaturkan wa aman wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan amal saleh itu yang diterima sama Allah amalnya. Beriman enggak mereka kepada Allah. Karena agama yang Allah turunkan di muka bumi adalah Islam semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Islam itu artinya pasrah, tunduk sama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau menerima adalah beriman juga. Amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Kalau tidak beriman, tidak bisa. Sekolahnya top luar biasa. Ada anak pinter, setiap pelajaran hadir, tapi nggak dapat jadi siswa terus di situ. Sampai wayanya lulus, nilainya paling bagus, tapi nggak dapat ijazah. Marah gitu. Dia boleh marah nggak? Ya silakan marah. Nah kita juga lebih marah lagi. Yang punya sekolah sampai yang nggak dapat nggak apa, minta ijazah sih gimana? Biar kata pinter juga kalau nggak ikut ijazah, nggak ikut daftar, yang nggak dapat ijazah. Sama dengan mereka orang-orang kafir, beramal baik pun luar biasa baik. Tetangganya pada baik, sama lingkungan baik. Orang nggak daftar, nggak beriman sama Allah. Jangan lupa jangan lupa ya Allah ini tidak akhirat. Mana amalan saya waktu di dunia? Kamu siapa? Minta Tuhan nama kamu. Tuhan kamu siapa? Ya begitu saja. Kita akhiri dengan doa qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.